صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرضاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وجه عيسى التي يغيب عن الرسل بفوقه وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qasasil awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'anana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam min dzurriyyati Ismail alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna al-arab al-musta'ribah kullahum min dzurriyyati Ismail alaihi salatu wassalam wa minhum Mudar wa min Mudar Quraisy wa min Quraisy Banu Abdi Manaf wa min Bani Abdi Manaf Banu Hashim wa min Bani Hashim Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau,
dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke tema Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pembahasan yang lalu telah dibahas bahwa bangsa Arab terbagi tiga. Yang pertama disebut bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab yang telah punah, yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala dan tidak tersisa regenerasi. Yang kedua disebut dengan bangsa Arab Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari Qahtan. Qahtan adalah keturunan daripada Nabi Hud alaihissalam yang memiliki anak namanya Ya'rub. Tinggal di wilayah Ma'arib yang ada di Yaman. Kemudian mereka sebagiannya menetap di Yaman, sebagiannya hijrah sampai ke wilayah Syam, sampai ke wilayah Hijaz, bahkan menetap di kota Makkah, yaitu Bani Jurhum. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sejarawan Islam. Yang pertama bernama Imam Al-Azraqi, menulis kitab Akhbaru Makkah terkait sejarah kota Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga ada ulama sejarawan asli Makkah, yaitu Al-Imam Al-Faqihi, dalam kitabnya juga Akhbaru Makkah. Dan begitu juga ada kitab sejarah Yaman ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang menulis Maulid Ad-Daibai. Beliau menulis kitab sejarah tentang Yaman berjudul Qurratul Uyun bi Akhbaril Yamanil Ma'mun, yang membahas tentang sejarah Yaman. Jadi sejarawan sepakat bahwa bangsa Arab itu yang ada di Makkah disebut dengan bangsa Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah inilah bangsa Arab yang nanti dari keturunan mereka lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Al-Musta'ribah. Dan asal usul bangsa Arab Al-Musta'ribah itu sumbernya dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Biar tahu bahwa Nabi Ismail itu orang Babilonia. Ayah beliau Nabi Ibrahim lahir di Irak. Jadi bukan orang Arab, makanya namanya Musta'ribah, yang diarabkan. Musta'ribah. Bahkan bahasa Arab itu Nabi Ismail dapat langsung ilmunya dari Allah. Jadi orang pertama yang berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fusha itu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, beliau nanti menikah dengan wanita dari Yaman, disebut Bani Jurhum.
Bani Jurhum inilah yang migrasi dari Ma'arib pindah ke Makkah, yang pada waktu itu belum ada penghuni. Yang ada yang mereka temukan hanya seorang wanita dan seorang bayi. Wanita tersebut adalah Siti Hajar dan bayi tersebut adalah Nabi Allah Ismail. Ya, ini skenarionya Allah. Kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka di tempat tersebut? Karena Allah sudah tahu, Allah yang atur, mereka akan selamat. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ini bagian dari skenarionya Allah, sehingga nanti mereka lah yang menjadi pengurus tanah suci Makkah. Nah, Nabi Ismail menikah, tumbuh dewasa, ya, menjadi seorang pemuda yang taat, seorang pemuda yang berakhlak mulia, seorang pemuda yang memiliki banyak keterampilan, salah satunya memanah. Nabi Ismail itu paling jago memanah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bangga dengan Nabi Ismail, sehingga beliau selalu mengatakan bahwa kakek buyut kita jago memanah. Yang dimaksud Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena dalam asar itu ada alimu auladakum, ya, birrimayah wasibaha warukubil khail. Alimu auladakum, ajarkanlah anak-anak kalian. Ada yang menisbatkan ini ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk bisa memanah, ar-rimayah. Ya, bahkan Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, menulis kitab tentang keutamaan memanah. Berjudul kitab Fadlur Rimayah, karangan Imam Tabrani. Kemudian ajarkan mereka berenang, as-sibahah, dan ajarkanlah anak-anak kalian, ya, yaitu bisa mengendarai kuda. Nah, ini kendaraan yang ada di masa itu, mengendarai kuda, berenang dan memanah. Memanah melatih fokus akal, berenang memperkuat fisik, sedangkan mengendarai kuda melatih ketangkasan. Nah, Imam Syafi'i disebutkan salah satu ulama yang sangat ahli memanah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sekali memanah 3 busur panah tepat sasaran. Ya, misalnya ditaruh 3 itu, ya, ada biasa untuk panah, ya, targetnya itu. Nah, Imam Syafi'i 3 langsung, 3 busur panah, dan nanti mengenai 3 sasaran di tempat yang, ya, tepat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Nabi Ismail terkenal sebagai ahli memanah. Tumbuh beliau dewasa, ya, beliau seorang nabi yang tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menikahlah beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan menikah dengan seorang wanita yang awalnya akhlaknya kurang baik. Ya, diuji beliau dengan itu. Nabi Ibrahim datang mengunjungi. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina waktu itu, tapi dalam setahun beberapa kali datang ke kota Makkah untuk melihat putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, di Palestina ada putra beliau Nabi Ishak dengan ibunya, istrinya Siti Sarah, dengan putranya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini lahirlah nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi banyak, Nabi Sulaiman, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Ini dari sini. Makanya Rasul SAW ketika menyebut nasabnya Nabi Yusuf,
Nabi mengatakan Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Fi riwayat Ibnu Nabi, Ibnu Nabi, Ibnu Nabi, Ibnu Nabi. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Nabi Yusuf nabi, ayahnya nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya juga nabi, Nabi Ishak, Nabi Ishak ayahnya nabi, Nabi Ibrahim. Semuanya dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim memiliki julukan Abu Anbiya, Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Balik lagi ke kota Makkah. Nah, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari Banu Jurhum. Ternyata wanita ini kurang baik akhlaknya. Nabi Ibrahim datang menemui istrinya Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail sedang berburu. Ada keluar rumah sedang berburu. Diberikan salam oleh Nabi Ibrahim, dibukakan pintu oleh istri Nabi Ismail. Istrinya Nabi Ismail tidak mengenali ini adalah ayahnya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim. Maka ditanya, di mana suamimu? Oh, ada keluar, lagi berburu. Ada hidangan, saya tamu dari jauh. Sebagai tamu, oh gak ada makanan, sini kosong. Bagaimana kehidupan? Waduh, hidup saya susah sama suami saya. Gak ada enak-enaknya deh. Wah, berarti gak bagus nih. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan salam dari saya, dan juga sampaikan ada titipan pesan dari saya, bilang padanya ganti palang pintu. Maksudnya ceraikan, pakai bahasa kinayah. Maka Nabi Ibrahim pergi. Ketika Nabi Ismail pulang, disampaikanlah tadi ada orang tua datang. Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya begini, gagah, wangi. Oh. Terus ada pesan dari beliau, ada pesannya ganti palang pintu. Oh sudah, saya ceraikan kamu. Diceraikan saja juga. Menikah lagi Nabi Ismail. Nah, yang kedua kalinya ini wanita soleha. Memang namanya gak disebut di dalam Al-Quran, tapi para ulama-ulama terdahulu menyebutkan namanya Ro'lah bintu Domam Al-Jurhumi, ya, atau As-Sayyidah bintu Domam. Menikahlah Nabi Ismail dengan wanita soleha tersebut. Waktu berjalan, Nabi Ibrahim kembali mengunjungi kota Makkah. Ketok pintu rumahnya Nabi Ismail, dibukakan pintu rumah oleh sang istri, ucapkan salam, dijawab salamnya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, suamimu di mana? Sedang berburu. Oh. Terus ditanya, apa ada hidangan? Saya tamu dari jauh. Ada. Dikasih jamuan, makan enak. Ya, di depan rumah situ. Kasih makan, kasih minum. Setelah itu Nabi Ibrahim tanya, bagaimana keadaan kalian? Keadaan rumah tangga kalian? Alhamdulillah, suami saya orang baik, orang soleh. Semuanya tercukupi, alhamdulillah. Kata Nabi Ibrahim, nanti suamimu pulang, sampaikan salam dari saya dan sampaikan pesan dari saya. Nah, palang pintu ini jangan dilepaskan. Jangan pernah diganti palang pintu ini, ya. Dijaga sampai mati. Bahasa sederhananya begitu, ya. Sampai mati itu saya kasih tambah, ya. Gak ada riwayat. Bukannya bahasa orang Indonesia kan begitu, ya. Bahasa Ternate. Artinya dijaga, jangan lepas ini palang pintu ini. Udah. Nah, Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail datang. Kembali ke rumahnya, sang istri menyambut, beri makan, terus setelah itu mengatakan tadi ada tamu datang, lelaki yang gagah. Oh, nabi-nabi semuanya gagah. Wajahnya bercahaya, bau wangi.
ciri-cirinya begini dan begitu. Kata Nabi Ismail, itu ayah saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ada sampaikan apa? Ada titip salam. Waalaikumsalam. Kemudian ada pesan, pesannya apa wahai istriku? Pesannya adalah palang pintu ini dijaga, pertahankan palang pintu ini. Kemudian beliau doakan kepada saya, kata sang istri, semoga Allah meridhoi, berikan keberkahan. Dapat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah nanti Nabi Ismail memiliki keturunan. Yang istri yang jahat tadi gak ada keturunan, gak bisa. Makanya saya kurang sependapat kalau ada anak Nabi itu jahat. Lah istri saja diseleksi. Gak boleh istri sembarangan, harus yang betul-betul baik baru bisa punya keturunan dari seorang nabi. Artinya istrinya dijaga, begitu juga istrinya. Gak mungkin istri yang jahat. Kalau jahat langsung Allah Ta'ala suruh putuskan. Gak boleh. Istrinya para nabi semuanya baik, gak ada yang jahat. Gak bisa bertahan lama kalau dia jahat. Begitu juga anak-anak mereka. Maka menikah, ya. Nabi Ismail menikah sebelumnya istri yang jahat, gak ada keturunan. Istri yang kurang baik tadilah, bukan jahat ya. Istri yang kurang baik tadi tidak ada keturunan. Nanti menikah dengan Ra'lah ini bintu Dhamam. Dari sinilah ada keturunan beliau. Kurang lebih anaknya itu 12 orang laki-laki. 12 orang. Dari 12 orang ini juga perempuan 12, laki-lakinya 12, perempuannya 12. Ternyata yang meneruskan keturunan hanya 2 orang dari laki-laki. Ini diriwayatkan oleh para sejarawan Islam seperti Imam Ibn Hisham dalam Sirah Nabawiyah beliau, ada juga di Ar-Rahiqul Makhtum, Mubarakfuri. Wakadha ada dalam Sirah Nabawiyah li Ibn Ishaq wa Radul Unf, Imam Suhaili. Banyak ulama ahli sejarah sebutkan. 2 orang anak laki-laki, yang satu namanya Nabit Ibnu Makula. Seorang ulama namanya Ibnu Makula mengatakan Nabit berasal dari kata nabata, yang artinya tumbuh. Namanya Nabit. Dan yang satu Kidar atau Qaidar atau Kidar, ya. Kidar bin Ismail, Nabit bin Ismail. Nah, mereka berdua inilah nanti punya anak keturunan yang terus anak cucu banyak jumlahnya, jadilah nanti penduduk Makkah atau orang suku Quraisy, berasal dari 2 orang ini. Nah, jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang Allah Ta'ala setting setiap anak itu kembar-kembar biasanya. Para nabi, mulai Nabi Adam sampai juga Nabi Ismail punya anak lahir kembar. Tapi kalau yang lewat jalur nasabnya nanti berujung kepada lahirnya Nabi dari situ, itu harus satu-satu. Gak bisa kembar. Karena memang Nabi gak ada duanya. Maka harus lewat jalur yang satu, gak bisa 2. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Nabit tadi, Nabit bin Ismail. Tidak dipungkiri bahwa nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi para ulama berselisih terkait nama-nama yang disebutkan dari jalur nasab Nabi, mulai dari Sayyidina Adnan ke atas. Ya, Sayyidina Adnan itu Nabi sendiri yang menyebutkan nasabnya sampai kepada Sayyidina Adnan, bukan orang lain. Rasulullah yang menyebutkan, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf ibn Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ila Sayyidina Adnan. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Adnan ini ada beberapa sejarawan, mereka juga menyebut satu persatu namanya sampai kepada Nabi Adam.
disebut satu-satu. Riwayat ini khilaf apakah dianggap riwayat yang kuat atau tidak, khilaf. Tapi dari Nabi ke Sidna Adnan itu adalah riwayat yang kuat. Makanya disuruh hafal 22 nasab itu. Dan semuanya adalah orang-orang hebat. Semuanya yang Nabi terlahir dari sulbi mereka berpindah-pindah sampai lahirnya beliau, semua orang-orang yang hebat, orang-orang yang beriman pada Allah. Ada kitab judulnya Najatu Abai Sayyidina Muhammad, keselamatan leluhur-leluhur Nabi Muhammad. Ada juga kitab karangan Sayyid Umar Al-Kaf, As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Abai Sayyidina Muhammad. Ini kitab ini khatam. Insyaallah kita akan bahas biografi leluhur Rasul sallallahu alaihi wasallam satu persatu sampai Nabi Adam, ya. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ada kitabnya. Sarhul Mumarrad. Lahir anak keturunan, kemudian nanti sampai kepada fase seseorang diberikan julukan Quraisy. Ada yang dinamakan, nama itu adalah dinisbatkan kepada Sayyidina Fihr, leluhur Rasul bernama Sayyidina Fihr. Ini Sayyidina Fihr adalah orang yang diberikan julukan Quraisy. Dari sinilah istilah suku Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah, innallaha astafa Kinana min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinana dari anak Ismail. Kata istofa itu sebenarnya artinya itu bukan hanya memilih, umumnya diterjemahkan memilih, istofa. Makanya Nabi punya gelar Mustafa, Al-Mustafa, itu dari kata itu, istofa. Al-Mustafa adalah manusia pilihan. Itu terjemahan umum, makna leksikal dalam kamus. Tapi kalau dikaji lebih dalam dengan ilmu yang paham tentang ilmu sastra Arab, ilmu alat, ilmu nahu, ilmu balaghah, maka asal katanya itu atau ilmu sorof itu dari sofa. Sofa artinya murni, bersih. Sofa. Makanya sufi dari kata itu. As-sufi man sofa qalbuhu lillah. Sufi adalah orang yang hatinya bersih karena Allah. As-sufi man sofa qalbuhu lillah. Ada ucapannya Bishr Al-Hafi yang dinukil oleh Imam Kalabazi dalam kitab At-Ta'arruf beliau. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah sudah mengsterilkan. Itu bisa diartikan begitu juga. Nasab Nabi dari orang-orang yang sudah dipilih dan diseleksi oleh Allah, yaitu Kinana dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah Ta'ala mengsterilkan jalur nasab Nabi lewat Quraisy dari Kinana. Wastafa min Quraisy Banu Hashim, kemudian Allah Ta'ala mengsterilkan dan memilih Bani Hashim dari anak keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya terlahir dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang pertama. Jadi itu sejarah singkat jalur nasabnya Rasulullah SAW dan asal usul penduduk Makkah. Ya, asal usul penduduk Makkah. Dari zuriat Nabi Ismail terlahir ada yang namanya Sayyiduna Mudhar. Ini tokoh besar dari leluhurnya Rasul.
Nabi pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Unf, la tasubbu Mudhar wala Rabi'ah fa innahuma kana mu'minaini. Jangan kalian mencaci Mudhar dan Rabi'ah, karena sesungguhnya kedua tokoh tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dari Sayyidina Mudhar lahir Quraisy, ya, tadi bisa Sayyidina Fihr. Dan dari Quraisy lahir Banu Abdi Manaf, dan dari Bani Abdi Manaf terlahir Banu Hashim, dan dari Bani Hashim ini terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banu Hashim nisbatnya kepada kakek buyut Nabi, ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Ini tokoh luar biasa ini, Sayyiduna Hashim. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nuruz Zolam itu menyebutkan nama Hashim itu artinya adalah meremukkan roti. Hashama, bahasa Arabnya Hashama. Jadi kalau ada orang makanan pokok di sana kan roti, terutama di masa beliau. Beliau punya kebiasaan setiap hari mengumpulkan ratusan orang fakir miskin tiap hari, terus semuanya dikasih makan. Yang istimewanya Sayyidina Hashim, beliau sendiri yang menjamu seluruh tamunya. Roti-rotinya beliau yang potong, beliau yang remukkan, hancurkan, kemudian ditaruh di kuah daging. Itu diberikan kepada fakir miskin. Akhirnya diberikan julukan Hashim. Hashim, orang yang selalu meremukkan dan menghancurkan roti untuk diberi makan kepada kaum fakir miskin. Dermawan. Bahkan ada yang setiap hari potong unta, tiap hari. Ngasih makannya bukan ke keluarga saja, ke penduduk kota Makkah. Bahkan sedekahnya itu kepada hewan-hewan, hewan-hewan kenyang juga dikasih makan. Ini luar biasa. Dan beliau seorang pedagang. Kita sering baca surat Quraisy, ya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu artinya apa kebiasaan mereka? Rihlatash shita'i was-shaif. Senang melakukan perjalanan rihlah. Asyita di musim dingin, was-shaif dan di musim panas. Itu artinya. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya menyatakan makna perjalanan di situ di musim dingin dan musim panas adalah rihlat tijarah, perjalanan dagang, bisnis. Karena mereka profesinya, penduduk Makkah di masa itu, orang-orang Quraisy, hampir semua itu profesinya pedagang, saudagar. Apalagi yang orang-orang kayanya itu pedagang, dan sering dagang di luar negeri. Mereka dengan hafilahnya berangkat. Di dalam tafsir Bagawi, dari Imam Bagawi, juga dalam tafsir Imam Qurtubi, wa kadza al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwasanya musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Ya. Ar-rihla fi syita'i ila al-Yaman. Perjalanan di musim dingin mereka menuju ke Yaman. Fit tijarah, dalam urusan jual beli, perdagangan. Musim panas, rihlatun fi shaif. Shaif itu musim panas.
Ya, makanya Sayyidina Ali itu pernah mengatakan dalam satu makalah, di dunia ini saya cinta 3 hal, kata Sayyidina Ali. Ikramud dhaif, wasaumu fi saif, wa darbul aduwi bisayf. Wa darbul aduwi bisayf. Hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Ikramud dhaif, wasaumu fi saif, wa darbul aduwi bisayf. Musajjah, ya, bersajak. Di belakangnya huruf fa semua. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Di dunia ini yang saya suka 3. Yang pertama, memuliakan tamu. Saya sangat suka. Ada tamu saya muliakan. Yang kedua, puasa di saat musim lagi panas-panasnya. Kalau kita kan cari yang wah, lagi sombar puasa sunnah nih, lagi panas libur dulu puasa sunnah. Al-ajru biqadri nasab. Padahal pahala itu tergantung sulit dalam ibadahnya. Jazaul amal min al-jaza min jinsil amal, kata ulama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan pahala tergantung jenis amal. Makin banyak tantangannya, makin sulit dilaksanakan, makin besar pahala. Makanya beliau memilih puasa ketika musim lagi panas-panasnya, saya puasa. Dan yang ketiga, lagi berperang dengan musuh, saya memukul lehernya musuh dengan pedang. Itu saya suka 3 itu. Sukanya Imam Ali 3 itu. Soif, musim panas. Musim dingin mereka berangkat ke Yaman, musim panas berangkat ke Syam. Tahu orang pertama yang membuat jalur perdagangan tersebut sampai Allah Ta'ala jadikan, ya, di dalam Al-Quran surat Quraisy yang menceritakan jalur dagang tersebut. Orang pertama yang membuat jalur dagang itu adalah Sayyiduna Hashim bin Abdul Manaf. Awwalu man sanna rihla, ya, fi sitta'i was saif. Orang pertama man sanna yang membuat jalur perdagangan di musim dingin dan musim panas itu adalah Sayyiduna Hashim ibn Abdul Manaf. Dagang beliau, dagang ke luar negeri, sampai ke mana? Sampai ke Palestina. Oh, zaman itu perjalanan jauh. Sampai ke Madinah, Yathrib. Di Madinah ketemu satu wanita seperti Sayyidah Khadijah. Di Madinah, namanya Salma bintu Amir An-Najjariyah. Asli orang Madinah. Pedagang sukses di kota Madinah waktu itu. Dulu namanya Yathrib. Kemudian Sayyidina Hashim berbisnis juga di Madinah, kerjasama dengan Sayyidah Salma. Jatuh hati, ini wanita baik, soleha, jatuh hati kepada Sayyidina Hashim, laki yang gagah, akhlaknya baik, sempurna. Akhirnya menikah. Waktu menikah, mengandung anak laki-laki, yaitu Syaibah, yang nanti lahir, namanya Syaibah. Syaibah ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad masih punya hubungan keluarga dan famili dengan orang-orang Madinah. Makanya hijrah ke Madinah disambut karena masih ada keluarga beliau. Bahkan sebelum beliau hijrah, beliau sudah pernah ke Madinah. Kata Syekh Sirajuddin dalam kitabnya Sayyiduna Muhammad, itu menyebutkan Nabi berangkat ke Madinah dengan ibunya, bertemu dengan famili-familinya. Nah, Syaibah ini dinamakan Syaibah karena ada rambut uban. Beliau masih anak-anak, tapi ada di bagian tengah kepala rambut itu berwarna putih. Bahasa Arab tuh rambut putih itu, orang rambut putih Syaibah. Nah, diberikan nama Syaibah. Sayyidina Hashim melanjutkan perdagangan. Beliau cari uang bukan untuk pribadi. Gak bisa lihat orang susah. Ke Makkah itu harta habis untuk ngasih makan kaum fukara masakin. Padahal dagang susah payah ke luar negeri. Allah Ta'ala takdirkan beliau wafat waktu perjalanan dagang.
Di mana wafatnya? Di Gaza, Palestina. Jadi beliau dimakamkan di Gaza. Sayyidina Hashim. Anak yang lahir bernama Syaibah, dirawat dengan baik, dididik dengan baik oleh wanita soleha bernama Sayyidah Salma bintu Amir An-Najjariyah Al-Khazriyah. Dididik sampai kurang lebih usia 4 tahun ke atas. Di kota Makkah, keluarga paman-pamannya Syaibah, saudara-saudaranya Sayyidina Hashim, mereka musyawarah, ini harus ada penerus nih, karena yang memimpin kota Makkah itu Bani Hashim. Sedangkan anak-anak yang ada waktu itu dilihat banyak anak perempuan, sedangkan pemimpin harus laki-laki. Gimana nih? Maka dikatakan, saudara kita Sayyidina Hashim punya anak di Madinah, bagaimana kalau anak itu saja yang nanti meneruskan sebagai pemimpin bagi penduduk Makkah? Siapa namanya? Namanya Syaibah. Maka diputus saudaranya Sayyidina Hashim, yaitu pamannya Syaibah, bernama Muthalib. Ya Muthalib, kau jemput anak tersebut, bawa pulang kembali ke kota Makkah. Jadi Sayyidina Syaibah ini lahir di Madinah. Pergilah Sayyidina Al-Muthalib ke Madinah, bertemu dengan Sayyidah Salma. Awalnya Sayyidah Salma berpisah dengan anak masih kecil. Kemudian diambil pindah ke Makkah. Beliau gak tega juga, apalagi seorang ibu. Tapi Sayyidina Al-Muthalib menyampaikan pesan. Pesan ini semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pesan-pesan sembarangan ini. Dari sini, dari anak Syaibah ini, nanti punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki yang dilahirkan oleh Syaibah ini melahirkan makhluk terbaik sealam jagat raya. Makanya pesan nama itu yang kasih nama Muhammad adalah Syaibah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Sirah Nabawiyah mengatakan, alhamahullah, memilih nama Muhammad itu ilham dari Allah. Kalau dapat ilham berarti bukan orang sembarangan. Ya, makanya hati-hati, jangan ceramah ngaco. Bentar-bentar udah kafir ini, Sayyidina Abu Thalib tidak beriman, Sayyidina ini. Apa urusannya? Kalau mereka beriman, bahaya. Udah kasih racun ke umat. Ya. Kitab jutaan kitab ditulis oleh ulama. Perluas lagi bacaan dan belajar, kita akan temukan riwayat-riwayat yang indah. Akhirnya Sayyidina Al-Muthalib mengatakan, bagaimana ini anak saya mau bawa pulang ke Makkah. Diizinkan dengan berat hati oleh Sayyidah Salma. Ya silakan kau bawa pulang. Kalau memang karena wasiatnya isinya seperti itu, saya ridho. Dibawa pulanglah oleh Sayyidina Al-Muthalib. Waktu masuk ke gerbang kota Makkah, pembesar-pembesar suku Quraisy sedang kumpul di depan Ka'bah. Waktu mereka melihat Sayyidina Al-Muthalib ini sedang menggonceng seorang anak di belakang, mereka kan gak kenal, dipikirnya itu budak. Itu lihat budaknya Muthalib tuh, budak bahasa Arab abd, maka disebut oh itu Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Akhirnya nama ini yang menjadi terkenal, padahal nama beliau waktu sejak lahir dikasih nama Syaibah. Tapi orang-orang Makkah lebih senang menyebut dengan Abdul Muthalib, karena dilihat ini budaknya Muthalib, padahal itu ponakan. Mereka pikir itu budaknya Muthalib. Akhirnya nama ini menjadi populer di tengah-tengah penduduk kota Makkah dan menyebut beliau dengan Abdul Muthalib.
Ya, Imam Al-Ya'qubi meriwayatkan dalam kitab Tarikh Ya'qub, "Inna Allah Ta'ala yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hay'atil anbiya'i wa zayil muluk." Nabi bangga memiliki kakek seperti Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kakekku Abdul Muttalib dalam bentuk seperti para nabi. Saya pakai kata seperti, dalam bentuk seperti para nabi, dan pakaiannya seperti pakaian para raja, dan beliau satu orang seperti satu umat. Kalau orang besar itu walaupun dia satu orang itu seperti umat. Umat itu dalam hadis al-ummah arba'una rajula, yang namanya umat 40 orang laki-laki. Inna Ibrahim kana ummatan. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Nabi Ibrahim satu orang, adalah satu umat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti orang besar. Nah, dari sinilah sejarah ini berlanjut, dan insya Allah kita bahas pertemuan berikut hingga lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajamminna wa la minna syaki wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang dibahas. Makanya kalau kitab ulama-ulama ini, Abdul Muttalib itu cinta anak.